Pemirsa, seleksi penerimaan murid baru SPMB di Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi protes. Orang tua berunjuk rasa di depan sekolah karena proses seleksi dianggap tidak adil. Ya, pemirsa, kecewa anak tidak lolos SPMB, ratusan orang tua berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Mereka melayangkan aksi protes setelah sekitar 200 calon siswa gagal diterima di sekolah tersebut. Adapun aturan diterapkan dalam proses seleksi penerimaan terkait batas maksimal domisili tempat tinggal 400 meter dari sekolah. Sementara banyak siswa asal desa Waluya, Cikarang Utara tinggal dekat sekolah kurang dari 1 kilometer. Orang tua menduga adanya permainan uang dalam proses seleksi penerimaan. Bicara dari pihak dinas, kami yang belum masuk, desa Waluya masuk semua, setuju? Justru yang jauh ada yang keterima. Itu permasalahannya, Pak. Sedangkan kita kan domisili, Pak. Kenapa Ibu menduga kita? ada indikasi permainan nggak sih, Bu? Nah, pasti iyalah, Pak. Pasti adalah satu kanan satu kiri. Titipan guru, titipan ini, titipan itu, pasti iya dong. Domisili logika aja deh, Pak. Nggak usah kita memandang apapun. 400 meter. Masih berkedok, Pak Menteri. Peraturan apa sih, Pak, yang kalian buat, Pak? 400 meter, Pak. Logika dong, Pak. Curiga banget, soalnya saya juga udah ada yang bisikin dengan nominal, insya Allah dibantu. Insya Allah dibantu. Ya. Dengan nominal, insya Allah dibantu. Yang bisikin pihak desa apa pihak sekolah, Bu? Orang luar. Makanya orang desa, pihak desa juga langsung turun tangan karena merasa kecewa anak-anaknya banyak yang nggak terima, anak-anak. Pemirsa, keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan memukul terdakwa di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Beginilah detik-detik di mana pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni RS alias A diserang orang tua dan keluarga korban asusila di bawah umur. Hal ini membuat situasi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja ricuh. Akibatnya polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Tak hanya itu, keluarga korban yang kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku. Menerobos barikade polisi dan jaksa untuk menyerang pelaku, sehingga situasi pengadilan negeri menjadi tegang. Sejak awal orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku yang telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, demo ratusan sopir truk berakhir ricuh. Komunitas sopir truk tak terima dihalau polisi saat memblokade jalan dengan memarkir 3 truk. Kalau mboten ajeng bantah, mboten nggih gaduh. Nek emang kalau nggih gaduh, kersane Kak Orlantas yang dia bertanggung jawab. Ratusan supir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuman aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuman ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
Pemirsa, kontak tembak terjadi di Bandara Aming Garu Ilaga Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aming Garu Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aming Garu Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 7 rumah di kawasan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Dalam peristiwa kebakaran ini, seorang warga tewas terjebak dalam rumah yang menjadi titik awal mula api. Akibat kebakaran, 4 unit rumah tinggal rusak berat dan 3 rumah rusak ringan di Jalan J Gang X, RT 006 RW 010, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 11 kepala keluarga dengan 30 jiwa juga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Seorang warga, Putri Wahyudi yang berusia 24 tahun, tewas karena saat kejadian dirinya sedang tertidur di lantai 2 rumah. Budenya ada di sini, ada karena sudah api sudah besar, mungkin dia nggak bisa ini teriak-teriak, di atas sudah nggak bisa dihubungin lagi, teriakan lagi, api sudah membesar. Berarti posisi almarhum itu agak di atas tidur ya. Kebakaran hebat terjadi pada pukul 2 dini hari. Diduga berasal dari lilin yang menyala akibat padamnya listrik dan menyambar tirai rumah, lalu membakar motor dan membuat tiang api yang menyambar ke rumah lain. Korban tewas Putri Wahyudi saat ini masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur NTT mulai meluas. Kini Bandara Franseda di Kabupaten Sika ditutup, sejumlah jadwal penerbangan dibatalkan. Abu vulkanik pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga Kabupaten Sika karena berpotensi membahayakan penerbangan. Otoritas bandara membatalkan sejumlah rute penerbangan di Bandara Franseda. Calon penumpang dapat melakukan penjadwalan ulang keberangkatan pesawat atau meminta pengembalian uang tiket. Sebagian besar penumpang tetap melanjutkan perjalanan dengan transportasi laut, di mana dari pantauan citra satelit, sebaran abu vulkanik ini memang merata di Bandara Franseda seluruh wilayah Pulau Flores. Sementara itu 4.000 warga dievakuasi pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km.
Ribuan warga dari 8 desa terdampak mengungsi ke tempat lebih aman. Warga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar pada sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Proses evakuasi juga dilakukan kepada sejumlah ibu-ibu yang tinggal di Kringga di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur. Seperti yang kita saksikan ini bersama bayi mereka, para ibu dievakuasi ke Rumah Sakit Bersalin 1 Kota Maumere. Evakuasi dilakukan untuk melindungi ibu dan bayi dari paparan abu vulkanik pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan pemirsa, menekan kasus gangguan pernafasan akibat paparan abu vulkanik, petugas BPBD dan PMI Maumere membagikan masker kepada warga di Kabupaten Sika. Petugas meminta warga beraktivitas di luar rumah saja dan selalu menggunakan masker. Saat ini 5 desa di Kabupaten Sika terpapar abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Kementerian Sosial melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan korban akibat bencana yang terjadi di Gunung Merapi Lewotobi laki-laki, yaitu shelter dan logistik, seperti respon cepat, pengerahan SDM Tagana, dan juga evaluasi korban ke tempat aman, evakuasi korban ke tempat aman, khusus kelompok rentan, lalu juga mendirikan shelter dan layanan dapur umum. Juga tentu yang selalu dilakukan dalam setiap penanganan seperti ini, berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti BPBD, Dinas Sosial, Kabupaten dan Provinsi, serta TNI Polri. Tidak hanya di Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur NTT, erupsi juga terjadi. Ada Gunung Merapi di Sumatera Barat yang kembali erupsi. Abu vulkanik setinggi 700 meter disemburkan dari kawah Gunung Merapi. Warga di sekitar kaki Gunung Merapi mengaku dikagetkan dengan suara letusan, diiringi suara dentuman menggetarkan rumah mereka. Dari pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan, kolom abu terpantau berwarna pijar lahar. Status Gunung Merapi saat ini berada di level 2 atau waspada. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pendakian dalam radius 3,5 km dari Kawah Verbik atau Kapun dan Tenga. Dan pemirsa, dalam waktu berdekatan Gunung Raung di Bondowoso juga mengalami peningkatan aktivitas vulkanis. Mengantisipasi permukiman warga terpapar abu vulkanik, 10.000 masker pun dibagikan untuk warga sekitar. Dan pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan mengenai pembaruan data penerima bansos di bulan ini. Data mutakhir Kementerian Sosial untuk penyaluran bansos telah diperbaharui, di mana ada situasi sempat gagal transfer untuk 500.000 lebih penerima. Akhirnya pemerintah berhasil mentransfer ke 580.000 warga penerima bantuan sosial. Pemerintah mencatat 80% lebih warga berhak menerima bansos setelah menerima bantuan tersebut. Bantuan dari pemerintah berupa uang tunai Rp200.000 dan juga bantuan sembako. Dari 1,3 juta, sebanyak 580.000 lebih KPM berhasil diproses salur. Jadi kami ini tadi jam 1 koordinasi dengan Himbara. Ini adalah data paling terakhir. Jadi ada tambahan 500.000 lebih yang kemarin gagal transfer, sekarang sudah berhasil disalurkan. Sebanyak 700.000 lebih yang masih akan terus diperbaiki dengan rincian 751.000 lebih KPM salur Himbara dan 17.000 lebih KPM salur PT Pos. Perlu kami sampaikan, untuk penebalan bansos diproses bersamaan dengan proses bansos sembako sehingga angkanya sama.
Jadi ini perlu disampaikan, jadi penebalan bansos yang 2 bulan, per bulannya 200.000 untuk 18,3 juta KPM itu diproses secara bersamaan salurnya dengan sembako reguler. Saya sampaikan rekap per hari ini. Total KPM yang sudah masuk proses salur sebanyak 8 juta KPM lebih atau 8,3% ya untuk KPM PKH. Saya ulang sekali lagi, total KPM yang sudah masuk proses salur sebanyak 8 juta 28.881 KPM PKH. Kalau kemarin masih berapa ya? 79. Kemarin 7 juta sekian, sekarang sudah 8 juta, sudah 80,3%. Dan untuk sembako atau BPNT 14.410.907 jiwa atau KPM, keluarga penerima manfaat, 81%. Sementara itu total KPM yang sedang proses buka rekening sebanyak 1.945.399 KPM PKH atau sekitar 19,4%, dan 2.723.515 KPM sembako atau 14,19%. Jadi hasil koordinasi dengan Himbara tadi Pak jam 1 itu hasilnya diantaranya adalah memang ternyata untuk membuka rekening baru atau burekol, buka rekening kolektif itu memerlukan waktu yang cukup lama, terutama dalam pembuatan kartunya. Kita ke informasi lainnya, sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini masuk tahap pembacaan gugatan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri oleh Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan imaterial kepada Ridwan Kamil. Dasar hukum dari gugatan kami adalah 1365, di mana menurut keterangan klien kami, hasil perbuatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, lahirlah anak namanya si Selin. Ya, setelah itu berdasarkan juga putusan MK nomor 46 yang di cover bahwa kami petitum dalam gugatan itu adalah memohon kepada pengadilan untuk penggugat dan tergugat sama-sama melakukan tes DNA. Karena anak yang lahir di luar perkawinan itu berhak mendapatkan identitas. Ya, pakar hukum siapapun tidak dapat bisa bilang itu anak Selin atau tidak. Sementara Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Ada beberapa hal, nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Satu hal yang saya perlu jelaskan sebelum teman-teman, pertama mengenai ganti rugi. Nah, mereka kan menyampaikan ada 2 ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Menurut kami sekali lagi ganti rugi materialnya itu keliru, nggak punya dasar hukum. Karena di dalam ganti ruginya disebutkan 6, sekian miliar. Alasannya bahwa disebutkan di dalam gugatannya disampaikan bahwa sudah jelas hubungan, jelas ini anaknya Ridwan Kamil. Padahal sementara di dalam petitumnya dia minta tes DNA. Ini kan gugatannya antara posita dengan petitum kontradiktif.
satu sisi dia mengatakan sudah jelas bahwa ini anak LM dengan RK, tapi satu sisi dia minta tes DNA. Di dalam gugatan ganti rugi materialnya, dia menyampaikan jaminan anak, pemeliharaan anak, kemudian sekolah anak, dan lain-lain. Itu sebetulnya sekali lagi menurut kami agak ngawur gitu loh. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pada 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir, pemirsa. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa Kak? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Solid botol. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan, karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong. Tidak ada. Karena mekanisme kan jelas. Kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA, seogianya, ingat sekali lagi, seogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Rafelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, El Manik, Rafelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Rafelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Hakim MK Marwarar Sihaan dihadirkan dalam sidang Hasto Kristianto. Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime.